Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencontohkan program array satu dimensi. Nah, agar tidak bingung, saya jelaskan dulu apa perbedaannya variabel dengan variabel biasa dengan variabel array. Kalau variabel biasa, pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel, itu nanti bisa kita isikan data cukup satu kali dalam satu kali running program. Jadi kalau misalkan kita akan menginputkan data berulang kali ke dalam variabel yang sama, maka nanti dia akan bergantian proses inputnya. Tetapi kalau variabel array, pada saat penginputan data itu bisa langsung diinputkan banyak atau lebih dari satu, tergantung dari jumlah elemen yang nanti akan didaftarkan. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini saya buatkan contoh untuk penggunaan variabel yang biasa dulu. Seperti biasa, include di sini untuk header filenya ada iostream. Kemudian saya juga butuh header file conio karena saya masih menggunakan input dan output ya. Using name space std, ini untuk menstandarkan atau menjalankan dari perintah-perintah dasar yang nanti akan saya gunakan. Kemudian ini untuk fungsi utama dalam C nya, jadi hanya ada satu fungsi utama ya. Di sini namanya ada dibuka dengan main. Kemudian di sini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel. Ini saya kasih keterangan dulu, deklarasi variabel, misalkan char nama. Jadi saya memiliki variabel nama yang bertipe karakter, panjang digitnya di sini adalah 15. Kemudian saya akan menginputkan. Di sini input. Inputkan berarti saya kasih perintah dulu agar user itu paham kita disuruh ngapain. Maka di sini ada keterangan input nama ke mana? Ke dalam nama, ke dalam variabel nama. Nah, di sini kenapa saya menggunakan gets? Ini pernah saya bahas bahwa kalau nama itu kan umumnya itu lebih dari satu karakter, bukan satu karakter, lebih dari satu kata. Dari satu kata dengan kata yang lain itu dipisahkan dengan spasi, sehingga agar spasi itu bisa terinputkan atau bisa dikenali, maka di sini perintah inputnya menggunakan gets. Tetapi kalau misalkan tanpa ada spasi, sini pakai cin, dia sudah bisa. Kemudian outputnya ini cout. Saya mau enter dulu, jadi biar ada jeda antara input dengan outputnya. Kemudian baru akan menampilkan nama. Oke, ini coba saya running. Ini adalah variabel. Saya mau menginputkan ada 3 nama. Berarti yang pertama, ini kurang ya, input ini langsung nama. Oke, kurang geser. Oke, saya mau menginputkan 3 nama ke dalam variabel nama. Maka yang pertama adalah nama yang pertama Yuli Astuti, enter. Dia langsung muncul namanya. Nah, variabel ini dia tidak bisa digunakan untuk menginputkan 3 nama sekaligus. Jadi ketika diinputkan satu nama seperti ini muncul, maka dia akan kembali harus merunning ulang. Kalau misalkan tidak di running ulang atau tidak kembali ke perintah untuk inputan nama, maka dia hanya satu kali seperti ini. Nah, beda dengan yang namanya array. Nah, misalkan ini saya inputkan satu ya, kemudian saya akan menginputkan lagi untuk data yang kedua. Nah, berarti di sini ada namanya adalah Bilqis.
dia enter, muncul lagi. Nah, ini kan tidak efektif ya ketika kita membutuhkan inputan nama dalam satu kali running program. Kita merunning program, pada saat itu juga kita akan menginputkan 3 nama sekaligus. Kalau dengan variabel seperti ini kan jadi tidak efektif karena harus bolak-balik running close. Nah, ya iya kalau datanya tersimpan, kalau enggak ya. Jadi ini solusinya adalah menggunakan array. Jadi array itu tipe data yang bertipe sama. Artinya bertipe sama yaitu nanti ketika misalkan di sini ada variabel nama bertipe karakter, maka yang diinputkan di sini adalah semua nama-nama orang. Tipenya adalah karakter, tetapi isinya bisa lebih dari satu nama orang. Oke, langsung saya buat untuk perintah menggunakan array-nya. Perintahnya sama. Di sini header filenya saya menggunakan iostream, kemudian Kunio juga using namespace std, kemudian masuk ke program utama atau fungsi utama. Nah, di sini adalah deklarasi variabel. Variabel apa? Variabel array. Saya deklarasikan tadi kartu datanya adalah karakter, nama variabelnya adalah nama, panjang digitnya adalah 15. Nah, kalau seperti ini masih tipe data biasa, variabel biasa. Sehingga kalau kita akan mendeklarasi variabel, di sini ada tambahan elemennya. Saya ingin menginputkan 3 nama. Berarti angka yang ada di dalam kurung siku ini, angka yang pertama adalah elemennya, jumlah data yang akan diinputkan sekaligus, atau artinya bahwa variabel nama itu bisa menampung 3 nama maksimal. Maksimalnya adalah 3 nama. Dari masing-masing nama yang diinputkan, di sini maksimal menampung 15 digit termasuk spasi. Oke. Kemudian perintah inputnya input array. Input array-nya tadi seperti ini kan untuk inputnya ya. Ini boleh saya copy ya. Oke. Di sini adalah input nama. Tetapi karena di sini variabel array itu diperbolehkan menginputkan nama maksimal 3 nama, maka kita wajib menambahkan yang namanya perulangan. Saya contohkan perulangannya di sini menggunakan for, kemudian inisialisasi variabelnya adalah index. Nah, kenapa index? Ini sebenarnya hanya variabel bebas, cuman ini saya ingin menjelaskan bahwa array itu bisa diakses menggunakan index. Akses itu seperti apa sih? Akses itu untuk menginputkan array, menampilkan array, edit array, kemudian delete array, semuanya menggunakan indeksnya. Nah, di sini saya gunakan variabel untuk perulangannya, namanya adalah index. Dimulai untuk mengisikan variabel array dimulai dari indeks 0, kemudian diakhiri sampai indeks lebih kurang dari elemennya berapa di sini? Elemennya adalah 3. Kenapa enggak lebih kecil sama dengan 3? Karena kalau sama dengan 3 di sini jadinya 4 kalau dimulainya dari 0. Misalkan di sini sama dengan 3 ya. Berarti kalau dihitung dari 0 ada 0, 1, 2, 3. Berarti ada 4 elemen yang nanti akan diinputkan. Padahal di sini dia hanya menampung 3. Sehingga kalau dimulainya dari 0 untuk menginputkan data itu sebanyak 3, maka di sini tidak boleh menggunakan sama dengan. Jadi kalau tidak menggunakan sama dengan, maka batas berhenti dari indeks ini jadinya 2. Kalau dihitung dari 0, maka dia sudah menjadi 3 elemen. 0, 1, 2. Berarti dia sudah menjadi 3 elemen. Kemudian indeks plus. Nah, dari perulangan ini apa yang akan diulang? Pernyataan yang diulang adalah pernyataan perintah ini. Perintah apa? Perintah input dari array yang tadi, yang saya kopikan tadi. Nah, di sini
perintahnya. Karena saya masih menggunakan boleh menginputkan spasi, maka saya tetap masih menggunakan catch ya. Tetapi di sini berbeda karena pada saat catch nama itu adalah variabel biasa. Nah, pada saat sekarang ini kita kan sudah menggunakan variabel array, sehingga array itu juga harus disebutkan indeksnya. Sehingga setelah nama di sini harus tertuliskan indeksnya. Indeksnya berapa kira-kira? Apakah 3? Apakah 1? Enggak, di sini sudah berganti dengan variabel. Variabel apa? Variabel yang digunakan untuk counter dari perulangan ini. Nah, di sini namanya adalah indeks. Oke, sudah diinputkan. Kemudian sekarang outputnya tentunya sama dengan yang ini. Ini saya copy lagi. Oke, output variabel biasa cukup seperti ini, tetapi untuk output array juga harus menggunakan perulangan. Saya pakainya for lagi, integer index. Ini dengan variabel yang lain juga boleh. Ini hanya contoh aja, mau menggunakan yang perulangan pertama index, perulangan yang kedua variabelnya yang lain juga boleh, mau sama juga boleh, karena ini deklarasinya masing-masing berada di dalam for ya. Integer index itu hanya dideklarasikan di for yang ini, maka indeks ini hanya dikenali di perulangan yang ini saja. Kalau misalkan di bawah mau menggunakan nama variabel yang sama, maka deklarasikan ulang. Karena apa? Karena deklarasi indeks yang di sini bersifat lokal. Artinya lokal adalah dia hanya dikenali di perulangan yang pertama saja. Kalau ingin dikenali di perulangan yang kedua, maka kita harus mendeklarasikan ulang. Kecuali kalau deklarasi indeks itu diletakkan di atasnya for atau di atasnya main. Maka di sini namanya adalah deklarasi variabel global. Tanpa dideklarasikan lagi di dalamnya, maka kita bisa memakai berulang kali. Oke, ini indeks sampai kurang dari 3, kemudian indeks plus plus. Nah, ini yang akan ditampilkan lagi apa? Ya, menampilkan apa? Menampilkan perintah menampilkan data dari array yang sudah diinputkan. Ingat, di sini variabelnya array, maka harus ada indeksnya, harus ada elemennya nanti disebut, bukan 1 2 3, tetapi yang ditulis di sini adalah variabel yang sudah dideklarasikan di dalam perulangan. Oke, kemudian return. Nah, sekarang coba kita jalankan. Di sini adalah array 1D. Nah, kalau tadi di variabel contoh program yang pertama, pada saat variabel biasa, ketika saya akan menginputkan nama orang sebanyak 3 kali, maka harus berulang kali. Input nama pertama, kemudian keluar nama kedua, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita coba input nama. Yang pertama adalah Yuli Astuti, kemudian namanya adalah Bilkis Dea, dan yang ketiga adalah Zain Fata. Nah, ketika ditampilkan dia sudah, oh ya, ini kurang rapi, saya kasih ini ya, enter, ENDL. Oke, saya ulangi, tadi kurang rapi. Yang pertama Yuli Astuti, Bilkis Dea, Zain Fata. Nah, sekarang ketika di enter sudah berubah menjadi seperti ini. Nama yang pertama tadi sudah sudah diinputkan ya, sesuai ya. Nama pertama adalah Yuli, kemudian kedua Bilkis, kemudian yang ketiga adalah Zain. Ini nama saya tambahkan ini biar tahu urutannya ya. Nama urutan dari indeks 0 dan seterusnya. Berarti di sini adalah indeks. Oke, kita nama ke supaya
Yuli. Enter. Nah, di sini sudah ada keterangan. Jadi nama ke-0 yaitu Yuli Astuti, nama ke-1 Bilqis Diah Safira. Nah, ini adalah indeksnya. Kalau mau dibuat untuk urutan, misalkan ini Yuli itu adalah urutan pertama. Kalau kita menghitung itu kan tetap biasanya umumnya lazimnya itu menggunakan perhitungan yang dimulai dari perhitungan 1 gitu ya. Nomor presensi berapa? Nomor presensi 1. Ada nggak sih yang punya presensi 0? Nggak ada. Jadi kalau indeksnya kita menggunakan 0, diawali dari 0, tapi kalau kita menghitung start data itu dihitung dari berapa, maka dia tetap mulainya dari 1. Sehingga caranya gimana? Nah, di sini agar indeksnya itu tidak tampilannya itu untuk perhitungan datanya itu tidak mulai dari 0, maka di sini boleh menggunakan elemennya, maka di sini ditambahkan 1. Kita coba dulu ya. Yuli Astuti, Bilqis Diah, Zain Fathah. Nah, di sini sudah berubah ya. Tadinya dimulai dari 0, sekarang menjadi 1. Kenapa? Karena di sini indeksnya dimulai dari 0 ditambah 1, maka dia startnya mulai dari 1, 2, 3. Kenapa? Karena untuk memudahkan saja bahwa perhitungan itu kan lazimnya dimulai dari angka 1, bukan mulai dari angka 0. Sehingga biar untuk memudahkan saja dari indeks itu ditambahkan 1. Nah, ini penjelasan tentang perbedaan antara variabel dengan variabel array, variabel biasa dengan variabel array. Kemudian saya contohkan lagi untuk nih ya, saya jadikan satu saja. Di sini ada satu variabel lagi, ini nilai. Variabel biasa di sini untuk tipe data integer, pendeklarasinya adalah tipe datanya, kemudian variabelnya yaitu integer nilai, bahwa satu variabel ini yang bernama nilai tipenya adalah integer, nanti yang diinputkan adalah angka-angka yang bulat. Oke, di sini saya inputkan lagi cout nilai, terus in nilai, maka untuk outputnya cout nilainya nilai. Oke, ini juga sama digunakan untuk satu perulangan, satu kali inputan data. Namanya adalah Yuli Astuti, nilainya adalah 10. Ketika di enter dia hanya kurang ini, saya tambahkan lagi sini deh END atau enter ya. Yuli Astuti nilainya 10. Oke, tampilannya seperti ini. Ini kalau mau inputkan data yang kedua gimana? Ini nggak bisa langsung diinputkan karena press any key to continue. Ini tekan sembarang tombol untuk melanjutkan. Jadi dia keluar, kemudian kita diminta untuk running ulang. Nah, sekarang saya coba buatkan array-nya dengan tipe data yang sama dan nama variabel yang sama ya. Di sini tadi integer nilai. Nah, nilai di sini karena dengan array, maka di sini harus ada batas elemennya. Batas elemennya berapa? Karena nama di sini diinputkan sebanyak 3, maka saya juga menginginkan ini maksimal juga 3 biar sama. Kemudian pada saat input array, tadi kan diinputkan hanya nama saja ya. Nah, di sini tambahkan lagi untuk nilainya gitu ya. In nilai, ingat karena ini adalah variabel array, maka harus ada variabel untuk array-nya, elemennya. Kita harus dituliskan untuk variabel elemen array-nya atau counternya di sini pembacaan dari berapa elemennya ya.
Kemudian di sini cout nilai ke indeks plus 1, kemudian nilai dalam kurung indeks, kemudian saya kasih enter lagi. Oke, sekarang kita tampilkan hasilnya seperti apa. Nama Yuli Astuti, nilainya 10. Kemudian oke, di sini nilai input nilainya adalah 10. Oke, gini. Catch index, kemudian di sini ada cout nilai, kemudian in nilai indeksnya. Oke, coba saya ulangi di sini, misalkan Yuli nilainya 10. Kenapa input namanya dia tidak bisa lagi? Sebentar, saya coba perintah ini saya ganti dengan in saja ya. Jangan-jangan untuk catch dia tidak mau digabung dengan inputan variabel yang lain. Coba Yuli nilainya 10. Oke, Bilqis, kemudian nilainya, kemudian Zain nilainya adalah 70. Oke, tampilannya nggak cantik ya. Oke, saya atur dulu tampilannya. Ini saya buang. Tampilannya nilai ke 1 bernama ini, kemudian nilainya oke, coba ya. Yuli Astuti. Oke, tidak pakai spasi, saya lupa karena apa, di sini menggunakan in. Jadi satu kata saja, Yuli. Kemudian di sini nilainya 10. Bilqis nilainya adalah 9 aja. Kemudian Zain nilainya juga 10 ya. Jadi nilai ke 1, nama ke 1 namanya adalah Yuli, nilainya oke, ininya belum dipanggil, astagfirullah. Nilainya ya, nilainya adalah indeks, nilai ke 1. Oke, sekarang seperti ini hasilnya. Yuli 10, Bilqis 90, Zain 8, enter 80. Ya, sekarang hasilnya nama ke 1 Yuli nilainya 10, kemudian nama yang kedua Bilqis nilainya 90, nama yang ketiga Zain nilainya 80. Ya, jadi ini ternyata untuk perintah gets, untuk penggunaan spasi itu tidak bisa digunakan untuk ini ya. Ketika nanti ketika kita akan menambahkan variabel inputan yang bawahnya di array, dia nggak mau. Ada satu solusi, mungkin kita pakai string kan ya. Nanti kita coba lagi tipe datanya untuk yang bukan karakter tapi pakai string.
Nah, tapi untuk sementara ini sudah bisa digunakan, dan yang jelas kita sudah tahu bedanya antara variabel biasa dengan variabel array. Cara pendeklarasiannya berbeda, cara inputnya berbeda, outputnya juga berbeda. Pada saat pendeklarasian variabel biasa itu cukup dituliskan tipe datanya, kemudian nama variabelnya. Kalau tipe datanya adalah karakter, angka yang ada dalam kurung siku yang di belakang variabel itu adalah jumlah panjang digitnya. Tetapi kalau pada array, deklarasinya di sini baik bertipe data apapun, karakter atau yang lainnya, bertipe data apapun, harus ditambahkan angka yang ada dalam kurung siku, artinya dia adalah panjang elemen yang nanti akan kita daftarkan atau yang akan kita deklarasikan. Jadi ibaratnya kita pesan tempat dulu, bahwa saya memiliki nama itu nanti akan diinputkan sebanyak 3 orang, sehingga saya harus pesan tempat 3 kursi, misalkan seperti itu. Kemudian kalau karakter atau tipe data string, maka angka yang ada dalam kurung siku ini ada 2. Yang pertama tadi elemen, yang kedua di sini adalah panjang digitnya dari masing-masing nama atau masing-masing elemen. Pada saat inputnya kalau dengan variabel biasa di sini cukup menggunakan perintah cin atau catch, artinya dipanggil langsung variabelnya. Tetapi kalau di array itu wajib menggunakan perulangan. Kenapa harus perulangan? Karena di sini menginputkan sebanyak n elemen atau sebanyak berapa elemen yang dideklarasikan. Karena di sini 3, maka sebanyak 3 elemen. Outputnya pun juga sama, harus menggunakan perulangan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, perbedaan antara variabel dan variabel biasa dan variabel array. Semoga paham. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan lagi di perkuliahan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.